biasanya batuk dahaknya tidak keluar ya, itu juga bisa. Ditambah dengan terapi oksigen ini sama ya, seperti awalnya ya. Jadi seperti jangan lupa selalu, biasanya kalau terapi ini pastinya nanti yang terakhir ya, mengamati. Jadi kalian tetap harus menyapa pasien ya, salam tuh jangan lupa, identitas pasien kalian tanyakan. Setelah itu biasanya kalian sering lupa tuh memposisikan pasien ya. Itu yang biasanya kalau pasien-pasien yang sesak, jadi kan pasiennya atau pasien sesak ya, penggunaan terapi oksigen maupun nebulizer ini duduk atau setengah duduk ya, dia nggak akan mungkin dalam kondisi tidur, biasanya sangat jarang karena sesak, walaupun mungkin nggak ada gangguan nafas, tapi lebih baik posisinya jangan posisi benar-benar tidur ya, jadi supaya lebih baik duduk atau setengah duduk saja. Terus besok kalian bisa persiapkan alatnya. Kalau alatnya ini adalah tabung oksigen, ini adalah flow meternya ya. Jadi kalau flow meter dari sini penghubungnya, biasanya memang pastinya sudah terpasang ya, karena ini agak susah sih ya, maksudnya harus pakai alat. Kalau kalian CSL nggak mungkin, atau misalnya Fujian nggak mungkin kalian masih harus masang begini, nggak mungkin, karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya sudah terpasang. Ada beberapa rumah sakit yang di atas tempat tidur, tahu ya, yang tabung oksigen itu bisa alasnya dari flow meternya, biasanya langsung dihubungkan ke situ. Ini adalah humidifiernya, tentunya. Terus ini adalah oksigen, ini yang sungkup sederhana. Ini tekanannya bisa 6 sampai 10 ya untuk liter. Terus ya ini yang non breathing. Ini yang non breathing ini 8 sampai 12. Nanti kalian boleh coba. Ini adanya ya. Nah, ini yang nasal kano, ini yang tampak gangguan nafas, jadi dia hanya sesak ringan, tampak gangguan jalan nafas. Ini hanya 1 sampai 6 atau 2 sampai 4 boleh ya, sama. Ini biasanya untuk yang ringan. Bedanya kalau non breathing ini ada kantong pelampungnya ya. Ini biasanya kantong pelampung ini untuk udara yang benar-benar dari oksigen itu masuk. Ya biasanya untuk yang sesak, ya sedang tapi berat juga bisa ya. Itu benar-benar berarti kalau yang pakai nasal kano kan masih bisa menerima oksigen dari luar ya. Kalau ini enggak, murni dari oksigennya. Oke, setelah itu kalian memasukkan alat, cuci tangan, boleh nggak usah steril, nggak apa-apa, pokoknya jangan lupa cuci tangan. Setelah itu kalian cek dulu dengan kalian buka oksigennya, akan habis atau enggak ya. Ini masih ada. Ya. Setelah itu kalian cek di gelembungnya. Oh, sebelum cek jangan lupa humidifiernya kalian cek. Maksudnya airnya ada apa enggak. Ini bisa ya dilepas ya dari sininya, nanti kalian juga nyoba. Jadi ini biasanya sudah terisi. Tapi kalaupun belum sudah pun kalian nanti bisa bilang humidifier ya, sampai batas yang sudah ditentukan. Terus air steril ya, sebaiknya air steril atau paling minim aqua ya, jangan air kotor, karena ini bagaimanapun penghantar udaranya ya. Kalau kalian air nggak bersih kan nanti masuk ke paru-parunya juga nggak baik. Itunya kalian hubungkan tabung humidifiernya. Setelah itu kalian cek terlebih dahulu berfungsi nggak ini oksigennya. Nah, cara kalian melihat gelembung-gelembungnya ya. Kalau sudah berfungsi dengan baik, ya ini untuk nanti kalian bisa nyoba dulu yang nasal kano. Jadi untuk nasal kano, ini ya, hubungkan masker nasal kano ini ke humidifiernya ya, hubungan ini humidifiernya, sambil tetap kalian cek apakah berfungsi atau tidaknya dengan cara kalian mengecek di punggung tangan aja, maksudnya apakah rasa ya aliran oksigennya. Nanti coba kalian bisa cek lagi, biasanya terasa. Oh ya, sebelumnya saya lupa, sebelumnya jangan lupa inform concern ya, kalian jelaskan lebih dahulu fungsi kenapa diberikan oksigen ya, jadi supaya era pernafasannya baik ya, jadi kita harus jelaskan tujuannya untuk apa, jadi sesuai kasus ya, nanti kalian bisa lihat. Terus setelah misalnya berfungsi dengan baik, kalian letakkan nanti bagian yang menonjol ini di belakang ya dan di bawah.
Jadi posisinya harus begini, jangan begini, kalau begini hidungnya sakit ya. Jadi yang tonjolan ini dia di bawah, berada di bawah begini ya, di posisi bawah. Ini bisa kalian berikan jelly apapun ya, lotion aja di sekitar sini supaya hidungnya tidak iritasi, karena kan cukup pemakai cukup lama iritasi. Mungkin bentar ya, jadi aku aja sih. Ya oke, ini bisa dipegang dulu aja. Kalian masukkan lewat dalam kepala, ini bisa dipegang aja, nggak usah dimasukkan, taruh di atas telinga ya. Setelah itu jangan lupa kalian fiksasi, belakangnya ditarik, difiksasi, karena kalau kalian nggak fiksasi ya bergerak ya, silakan. Setelah itu baru kalian naikkan. Jadi kalau ini kan 1 sampai 6 ya, mungkin bisa 2 dulu. Lihat bolanya ya, bolanya pas di tengah, bolanya ini kan ada ukurannya, mungkin saya nggak kelihatan, tapi pokoknya dipaskan bolanya ya, nggak terlalu keras ya. Nanti coba dicek lagi ya. Dicek bolanya. Nah, sudah, kalian tanyakan sama pasiennya, bagaimana Pak, apakah sudah lebih enak? Nggak terlalu ya, nggak apa-apa, nanti dicek aja lagi. Ini pakai yang ini. Nah, ditanyakan. Setelah dia merasa nyaman semuanya pasiennya, ya sudah baru dikatakan evaluasi lagi, biasanya 2 jam. Ya setelah 2 jam kalian bisa cek saturasinya, pemeriksaan fisiknya, mungkin yang namanya ada wheezing ya, bisa kalian cek sudah wheezingnya berkurang atau belum. Kalaupun masih belum ada perbaikan, kita bisa evaluasi lagi ya, dengan cara ya kita lihat apakah lebih parah atau enggak, saturasinya tambah menurun atau enggak. Saturasinya masih menurun ya kita harus mungkin foto ronsen atau kita lihat tapi apakah ada gangguan jalan nafas atau tidak. Terus ya kalau asikan mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Dan atau bisa baca lagi ya. Nanti bisa kalian coba semuanya menggunakan masker yang lain, jadi supaya kalian oke, kalau yang sekarang nebulizer, kalau nebulizer ini semuanya tetap sama prosedur dari awal. Jadi langsung saya masuk di ini ya, main unit ya. Ini adalah alat dan batnya adalah main unit yang namanya yang dibutuhkan. Terus ini adalah masker oksigen, ini adalah selang oksigen. Terus ini juga adalah nebulizer cupnya, ini bisa dilepas ya, ini karena sudah tersambung, jadi sebetulnya dia terlepas. Nah ini adalah nebulizer cupnya, tempat untuk obatnya di sini. Ya, atau juga kalian bisa yang namanya mouthpiece, ini juga sama, nanti kalian bisa coba. Jadi ini adalah mouthpiece, yang ininya adalah nebulizer cup. Di sini ada tempat naruh obat. Nanti bisa minta tolong ambil aqua ininya ya. Mungkin minta tolong sedikit air, makasih ya, sedikit aja. Bisa. Ya, jadi untuk pertama tetap kalian jelaskan prosedurnya ya, dan sama memposisikan pasien mau duduk atau setengah tiduran boleh. Setelah itu kalian jelaskan prosedurnya. Di sini nanti pasien harus inspirasi dalam dan pelan, jadi harus tarik nafas dalam ya. Setelah itu lebih baik ditahan sedikit, nggak usah terlalu lama. Untuk apa? Obatnya biar masuk dulu, besok dia expirasi biasa aja. Kalau pasiennya juga tidak nyaman, kalian jelaskan, minta inform consent. Pertama, hubungkan main unit ini dengan tombol on off ya, sudah. Terus kita cek berfungsi apa enggak. Kalau sudah berfungsi ini ya, tombol on off-nya. Masukkan obatnya di nebulizer cup. Ya, ini adalah sebenarnya bronchodilator yang ampul ya. Jadi kalian tinggal masukkan aja, nggak usah dicampur air, nggak usah dicampur apa, dimasukkan aja langsung. Terus kalian hubungkan ke maskernya sama ke selangnya ya, hubungan ke selangnya juga. Nah setelah itu selangnya juga satunya dihubungkan ke main unitnya. Setelah itu kalian cek dulu. Nah kalau dia sudah keluar asapnya berarti berfungsi dengan baik. Kalian bisa matikan, terus pasangkan ke pasien. Ya kita lagi ya. Pasangkan biasa ini aja. Nah setelah itu kalian sampaikan, jadi ketika dinyalakan suruh dia inspirasi dalam.
inspirasi dalam, kuat, tahan, tutup dibuang. Ada beberapa deh kalau saya ajarkan juga ya dengan kelompok lain, ya kalau pas sedikit nahan dimatikan. Jadi kan ketika dia nahan, mungkin tidak lama tapi tidak patut dimatikan, biarkan obatnya bekerja dulu. Karena kalau kalian menahan gini, inspirasi dalam dia nahan, kita gini terus obatnya kebuang, percuma maksudnya. Jadi baik ya memang harus sabar ya, harus kita matikan. Yang menahan tidak usah lama, semampunya pasiennya nahan berapa lama. Ketika kita lihat dia sudah mulai aspirasi, ya sudah kita nyalakan lagi untuk dianya inspirasi lagi. Ya sampai kapan ya kurang lebih 10-15 menit ya pokoknya obatnya habis. Nah sudah habis ya sudah, kalian bisa lepas, kalian bisa tanyakan kondisinya bagaimana, apakah sudah lebih baik atau belum. Molpesnya juga sama, nanti bisa dicoba, cuma bedanya harus kumur dulu ya pasiennya. Kalau ini kan nggak perlu kumur, ini harus kumur dulu. Biasanya ini jangan dipakai ya Dik, karena penularannya lebih ya, harus masuk mulut ya. Seperti biasa sih masuk mulut dihirup gitu ya. Sama, caranya sama, nanti kalian bisa coba, kalian tes dulu uapnya keluar enggak, lalu kalian bisa coba tambah airnya, bisa juga. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau belum nggak apa, silakan mencoba. Apa sampai jadi pasien dan dokter, silakan supaya kalian hafal nanti perjalanan bisa bertanya boleh. Kalau pakai di sini nanti dihubungkan ke Sama, ini bisa kok. Oh, langsung. Oh. Nggak perlu masker karena dia menghisap, dihisap itu. Kalau isi obatnya dari sini atau ini harus Dibuka. Ya. Nggak bisa kalian coba isi air juga nanti bisa. Oke deh. Kalau yang ini amube, kalian nggak perlu belajar dulu, tapi kalian tahu aja ya. Karena ini untuk, biasanya kalian dapat di blog GD sih. Jadi kalian tahu aja karena untuk blog GD ya. Nah ini untuk pasien-pasien yang henti nafas ya, pastinya untuk yang gagal nafas ya. Karena ini juga sistemnya cepet. Ini kalau nyambungnya ini, ya berarti ini akan cepet sih. Nanti bisa disambungkan ya. Nah dia pergerakannya cepat. Ini kan oksigennya begitu masuk ya langsung kita alirkan. Ini kan tekanannya besar juga. Itu lihat aja sih kalau yang saya ya. Kalau Venturi ini nggak perlu karena itu untuk pasien-pasien koma, jadi tahu ya yang lama sungkup Venturi ini nggak perlu sih kalian ini aja jarang keluar, tapi itu hanya penyambung aja. Biasanya pasien-pasien koma lama bukan waktu lama biasanya menggunakan sungkup Venturi. Ya silakan dicoba pakai checklistnya boleh supaya kalian hafal.